Komputernya lama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat Bu. Baik, sehat Bu. Oke, sebelum pembelajaran dari Bu Ririn dimulai, Bu Ririn minta untuk dipimpin doa terlebih dahulu. Boleh Sani untuk dipimpin doa dulu teman-temannya? Ya, baik Bu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, kita awali dengan doa supaya dalam proses pembelajaran hari ini kita diberikan manfaat yang sebesar-besarnya ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, apakah semuanya sudah melakukan presensi di grup WA yang sudah di-share sama Bu Ririn? Sudah Bu. Sudah. Hari ini yang tidak masuk siapa? Masuk semua Bu. Masuk semua ya, oke, masuk semua. Masuk semua Ibu. Ya, surat ini sesuai dengan janji Bu Ririn minggu lalu, melanjutkan pembelajaran yang sama di KD yang sama, yaitu tentang apa kemarin? Teks eksplanasi. Benar, tentang teks eksplanasi. Tahu ya teks eksplanasi itu apa? Ada yang masih ingat dengan teks eksplanasi? Teks yang bahas hujan itu ya Bu ya. Fenomena alam. Ya. Benar. Jadi benar, surat ini juga benar. Jadi eksplanasi itu tentang teks tentang fenomena di sekitar kita gitu. Oke. Selanjutnya di tengah pandemi COVID ini kita kan masih belum bisa melakukan pembelajaran dengan tatap muka. Harapan Bu Ririn meskipun kita cuma bisa bertatap maya seperti ini, kalian semua tetap semangat ya. Ya Bu. Karena pembelajaran bahasa Indonesia ini ada di jam siang hari, pasti kalian sudah ngantuk ya. Nah, untuk kembali memfokuskan pikiran kalian, Bu Ririn punya sedikit ice breaking untuk kalian. Disimak ya. Siap Bu. Oke. Sudah terlihat? Belum Bu. OTW nih Bu ada. Ya. Sudah terlihat? Oke. Judulnya tebak gambar ya. Oke. Nah. Ada 3 gambar di sini, ada 3 bagian gambar ya, tepatnya anak-anak. Yang pertama itu ada mulut sebuah hewan. Yang kedua ada sayap. Yang ketiga ada kepala. Nah, tugas kalian kira-kira kalau kalian mau tebak gambar ini kira-kira gambar apa ya? Gambar kuda Bu, gambar kuda. Sudah punya jawabannya? Ya Bu. Oke, kalau gitu saya mau tanya sama Ranu. Ya Bu. Untuk gambar pertama itu kira-kira mulut hewan apa ya Ranu? Kalau saya itu kalau nggak salah itu gambar buaya Ibu. Buaya, oke. Buaya di darat Bu. Ranu buaya darat Bu. Itu topik Bu. Oh iya itu Ranu. Ibu. Aduh banyak pacarnya Bu. Ya. Yang kedua itu sayap. Saya kupu-kupu. Nah, yang kedua itu sayap. Saya mau tanya sama Subaidah. Ada Subaidah? Nah, Subaidah, kira-kira itu sayap hewan apa ya? Sayap kupu-kupu Bu. Oh, sayap kupu-kupu. Oke, disimpan dulu jawabannya ya. Nanti kita coba cocokkan kira-kira jawabannya benar atau enggak. Yang ketiga saya minta sama
Dian ada? Dian ada? Terpental, Bu. Oh, Dian terpental. Oke, sinyalnya ya. Sinyalnya Oke, jelek, kalau Bu. gitu saya minta sama Suhartini, kira-kira itu gambar kepala hewan apa ya? Suhartini? Terpental kayaknya Bu. Masih sibuk, Bu. Oke, kalau gitu Ulfi aja, Ulfi yang terdengar suaranya. Kira-kira itu kepala hewan apa, Ulfi? Udah. Udah, oke. Berarti kalian belajarnya adalah dari pengalaman apa yang kalian lihat ya. Oke, kita lihat kira-kira jawabannya sebenarnya apa. Oke, saya hentikan dulu. Oke, lalu saya akan tampilkan jawabannya. Bismillahirrahmanirrahim, semoga benar. Dapat Ada hadiah Bu. salahnya. Sudah? Ya. Itu apa tuh? Wah. Itu Bu. Tuh, aku nggak sesuai Dari Bu. mana kisahnya? Bu. Apaan? Jadi, Ini Bu ya? Itu Bu. mm, Ada buaya berbadan kodok. Nah, bukan pangeran kodok. Kayak Buaya berbadan kodok. oke, jadi kita kembali fokus ya. Bahwasanya tadi ada gambarnya ada mulut buaya, ada apa namanya sayapnya kupu-kupu, dan yang ketiga adalah kepala. Udah berenang. Ini lucu, kudanya pengen. Nah, kan ternyata jawaban kalian itu nggak ada yang sama ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang tepat jawabannya, gitu. Bahwa ternyata ini tuh kalau kita lihat bisa dimodif untuk kepalanya kodok. Lalu kalau kupu itu ternyata bisa jadi belalainya gajah. Nah, sampai dengan angsa yang berkepala kuda. Nah, Bu Riri mau tanya, kira-kira dari tebakan tadi hikmah apa yang bisa kita peroleh dari tebakan yang dibagikan sama Bu Ririn tadi? Hikmah sabar, Kan Bu Bu. Ririn nanya, Bu Ririn kan Apa tadi yang kita lihat menampilkannya betul-betul, hanya Bu? sebagian Ya. Hikmah sabar, Bu. saja gitu. Apa yang kita lihat Sabar. nggak boleh suudon Bu. Belum tentu yang dilihat itu yang kenyataannya, Bu. Hikmah sabar, Bu. Bentar. Topik tadi bilangnya sabar. Sabar dari mananya Taufik kira-kira? Sabar kena- Ada unsur sabar di sini. Sabar kena prank, Bu, sama Ibu. Itu bukan prank. Memberi harapan palsu, Bu. PHP, PHP, Bu. Jadi itu bukan prank ya. Jadi kita itu dari gambar itu kita bisa melihat orang. Biasanya kan kita lihat orangnya itu, oh kalau orangnya kayak gini baik gitu. Dari kita ngelihat orang itu kan dari covernya ya gitu. Nah, kita nggak lihat seluruhnya. Jadi pelajaran yang bisa diambil apa? Coba. Jangan menilai orang dari covernya, Bu. Benar. Jadi ngelihat orang itu jangan cuma dilihat dari covernya saja gitu. Loh, tadi Itu tadi hanya, kan Ibu nyuruh ini gambar kepala apa, Bu? Iya kan Bu Ririn suruh nebak kira-kira apa. Nah ternyata kalian kan fokusnya cuma yang ada di yang gambaran umum gitu aja kan, yang kalian lihat oh ini kepalanya ini gitu, padahal ketika kita lihat seseorang Kami masih polos, Bu. covernya aja. Oh iya, kamu kan polos banget ya Taufik. Iya, Bu. Bu, tapi punya pacar Bu. Oke, jadi gitu ya, kita lihat seseorang itu secara maksudnya jangan dari covernya aja atau sebagian saja, tapi usahakan kita paham seseorang itu secara menyeluruh gitu. Itu hikmah yang bisa diambil dari ice breaking ini. Itu hanya sekedar apa ya, hiburan saja supaya kalian tidak jenuh. Oh, kirain materi pelajarannya, Bu. Oke, kita lanjut ke inti materi ya. Tadi sudah dikaitkan sama Bu Ririn bahwasanya hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Sebentar, Bu Ririn share screen terlebih dahulu. Ya juga. Sudah terlihat? Ada Bu. Oke. Bentar ya.
Oke, teks eksplanasi. Kita hari ini, kalau minggu kemarin kita belajarnya tentang bagaimana mengidentifikasi pernyataan-pernyataan umum. Sekarang kita belajarnya adalah struktur kebahasaan dan bagaimana menulis teks eksplanasi gitu. Yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah kita belajarnya di KD berapa dan apa yang kita pelajari gitu. Kita belajar sekarang kita berada di posisi KD 3.4, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Dan di aspek keterampilan nanti, kalian harus bisa memproduksi teks eksplanasi, gitu ya. Ya, indikatornya kalian pertama menganalisis struktur teks, yang kedua menganalisis kebahasaan. Untuk keterampilannya mulai dari menyusun sampai dengan nanti kalian membuat teks eksplanasi. Tujuan pembelajarannya juga sama, karena memang kaitannya dengan harapan atau indikator yang disampaikan Bu Ririn tadi. Kalian bisa menganalisis struktur teks eksplanasi, menganalisis kebahasaan, sampai dengan menulis teks eksplanasi. Selanjutnya adalah alur pembelajaran di pembelajaran hari ini. Yang pertama nanti kalian akan mengamati contoh teks eksplanasi. Sudah di-share Bu Ririn ya di Google Class sama di grup WA kalian ya untuk contoh teks eksplanasinya. Ya, Bu. Judulnya apa? Ada yang sudah baca? Judulnya apa itu kira-kira? Cyberbullying, Bu. Cyberbullying. Cyberbullying ya. Benar. Yang itu nanti kita bahas. Yang kedua alur pembelajarannya nanti menentukan struktur. Setelah menentukan struktur secara mandiri, kalian nanti Bu Ririn akan membahas. Nanti kita bahas bersama. Lalu menentukan struktur, kita juga bahas bersama. Dan selanjutnya kalian baru bisa mengerjakan tugas mandiri yang ada di Google Class. Oke. Paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Oke, lanjut. Semuanya sudah membaca teks yang diunggah sama Bu Ririn tadi? Sudah, Bu. Oke, judulnya apa, Nixon? Nixon keluar? Ada, Bu. Oke, Nixon judulnya apa yang dibagikan sama Bu Ririn? Belum baca, Bu. Kalau gitu topik. Judulnya apa, Taufik? Cyberbullying, Bu. Cyberbullying. Kira-kira kita kembali ke teks eksplanasi ya, hakikatnya bahwasanya teks eksplanasi itu tentang fenomena alam bisa, sosial bisa, budaya juga bisa. Nah, kira-kira cyberbullying ini masuk dalam fenomena apa? Ada yang tahu? Sosial, Bu. Sosial, benar. Nah, kira-kira di lingkungan sekitar kalian ada nggak contoh cyberbullying ini? Ada, Bu. Ranu tuh suka marah, Bu. Kalau Ranu di kelas itu terkenalnya suka bullying, suka membuli teman-temannya. Benar. Tapi Bu, saya kan nggak memulai, yang mulai itu topik Bu, sama Sani terus tuh Bu. Oke, lanjut ya. Sudah ada yang membaca sampai selesai? Belum. Benar, Bu. Belum, Bu, panjang kali. Oh enggak, ini contoh yang diberikan Bu Ririn ini sangat simpel loh ya. Ada 3 paragraf ya, Bu. Cuma ada 3 paragraf gitu. Jadi makanya Bu Ririn ngasih contohnya itu contoh sederhana biar kalian juga ketika menganalisis tidak terlalu sulit gitu. Oke, lanjut saja ya. Oke, kita coba analisis bareng-bareng, kita temukan bersama ya. Pada paragraf pertama, ada kalimat cyberbullying adalah serangan atau ancaman yang dilakukan melalui media elektronik dan bla 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 sampai dengan alat elektronik lainnya. Paragraf pertama. Ya, tentu kalian sudah tahu ya, kalau misalnya kita menulis sesuatu di paragraf pertama, biasanya isinya tentang apa?
Pengenalan masalah. Yang umum Bu, umum. Apa Yang pengenalan umum. masalah? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Benar. Cyberbullying. Oke, pernyataan umum. Tadi siapa? Sani Saya ya? Bu. Saya Bu, pernyataan umum tentang cyberbullying Bu. Di sini masih bersifat umum. Oke, jadi yang pertama, ini kan kalian menemukan struktur ya, sesuai dengan alur pembelajaran tadi. Yang pertama kalian menemukan struktur, berarti bisa dicatat di buku catatan kalian. Satu adalah pernyataan umum. Oke, apa contoh pernyataan umum ada di paragraf pertama, teks yang diberikan oleh Bu Ririn berjudul cyberbullying ya. Paham ya? Paham Bu. Oke, sekarang kita beralih ke teks yang kedua atau paragraf kedua. Aktivitas cyberbullying dilakukan dengan cara mengirim komentar yang mengandung kebencian di media sosial, blog, email, dan postingan. Itu kira-kira strukturnya apa ya? Kalau yang pertama tadi pernyataan umum, yang kedua apa? Itu menjelaskan Bu. tentang Dijelaskan. cyberbullying Bu. Penjelasannya Bu. Penjelasan, berarti Penjelasannya, Bu. lanjutan dari pernyataan umum ya. Oke, Ya Bu. penjelasannya apa di kalimat apa di paragraf ini? Ada yang bisa menjelaskan? Mana ini yang termasuk penjelasannya? Ulfi, Ya Bu. ini di paragraf kedua ini menjelaskan tentang apa? Karena yang struktur kedua kan berisi penjelas. Nah, penjelasannya di paragraf kedua ini tentang apa? Cyberbullying Bu. Oke, aktivitas cyberbullying yang bisa dilakukan di media sosial, blog, email, dan postingan ya. Oke, paragraf yang terakhir, karena cuma ada 3 paragraf ya. Kasus cyberbullying tidak hanya merugikan, bahkan dapat mengancam kondisi psikologis korban. Nah, sampai dengan kalimat terakhir, kira-kira itu masuk dalam struktur apa ini? Kalau misalnya di sebuah teks, lalu ada di bagian akhir, maka dia dikatakan apa? Simpulan. Penutup Bu. Bagian penutup. Tapi kalau di dalam teks eksplanasi, bagian penutup dikenal dengan istilah apa? Interpretasi. Interpretasi. Benar sekali ya. Jadi di paragraf ketiga ini isinya adalah penutup atau yang dikenal dengan interpretasi. Oke, sebelum lanjut pada simpulan, saya mau tanya sama Taufik. Berarti strukturnya tadi ada berapa, Taufik? Suaranya putus-putus, Taufik. Bu. Suara Ibu putus-putus. Dari tadi putus-putus mulu Taufik. Dari Bu. tadi putus-putus, padahal kamu ngomong ke sini itu jelas loh. Iya, suara Ibu putus-putus. Tapi nggak usah khawatir, Bu. Sayang saya kepada Ibu nggak pernah putus kok. Modus itu Bu, modus. Memang kelas ini nggak tahu ya, laki-lakinya ini tukang bully atau modus semuanya. Modus semua itu. Benar. Oke, kembali ke Taufik. Kita kembali ke Ranu. Ranu tadi mau jawab. Struktur Ya, Bu. eksplanasi tadi ada berapa Ranu dari yang Saya dijelaskan? coba dari teman-teman tadi ada 3 Bu. Yang pertama menyatakan pernyataan umum. Benar. Yang kedua menyatakan deretan penjelas, itu menjelaskan tentang kalimat umum. Yang ketiga penutup atau tadi Ibu bilang itu disebut dengan istilah interpretasi Bu. Nah, benar. Interpretasi ya. Interpretasi yang benar ya, Ranu. Bu. Jadi strukturnya ada 3 ya. Pernyataan umum, deret penjelas, dan juga interpretasi. Oke, sampai sini dari struktur eksplanasi ada yang perlu ditanyakan? Jelas Bu. Bungkus, Bu, bungkus. Jadi nanti kalau misalnya LKPD nanti kalian tugas mandiri itu juga Bu Ririn akan memberikan contoh teks eksplanasi dan kalian tinggal menganalisis bagian-bagian strukturnya. Paham ya? Paham Bu. Oke, kita lanjut ke bagian yang kedua yaitu kebahasaannya. Oke, kebahasaannya ada 1, 2, 3 contoh penggalan. Mulai dari mental, kasus korban perundungan cyber dapat terganggu. Ada kata yang dicetak tebal sama Bu Ririn, terganggu. Itu berarti kira-kira predikatnya apa ya? Maksudnya dia pasif atau aktif?
Pasif, Bu. Pasif. Oh, nah, berarti yang bisa kita ambil dari simpulan struktur kebahasaan dari teks eksplanasi yang pertama apa? Ada kalimat pasif, Bu. Ada kalimat pasif, boleh dicatat di buku catatannya. Biar nanti kita simpulkan simpulkan bersama-sama. Baik, Bu. Yang kedua, oke, saya tanya sama Suartini ada? Ada, Bu, itu, Bu. Suara ini, Bu. Lagi ngapain itu, Bu? Suartini. Terpental, Ibu. Oke, Ulin ada Ulin? Halo. Ulin. Halo, Bu. Ulin, ada Bu. Oke, Benar. lihat di bagian yang kedua ya Ulin, ada penggalan sebab itu kita harus mencegah dan menghentikan aksi cyberbullying. Nah, di situ yang digarisbawahi kata sebab itu. Kira-kira itu maksudnya apa ya Ulin? Konjungsi, Bu. Kenapa? Konjungsi betul nggak? Konjungsinya konjungsi apa? Penyebab. Oke, berarti di teks eksplanasi ada konjungsinya ya. Kalau sebab itu berarti masuk konjungsi apa? Ada yang tahu? Kausal. Kausalitas. Ya, kausalitas. Oke, benar. Berarti ciri yang kedua adalah adanya konjungsi kausalitas. Yang ketiga, itu ada Suartini. Suartini muncul ya. Ya, Bu. Oke, dari penggalan yang nomor 3 Suartini, mungkin biasanya aksi perundungan atau bullying hanya terjadi di dunia nyata. Nah, kata terjadi itu ciri dari apa Suartini? Terjadi cirinya, Bu. Ayo, apa Suartini? Yang lain? Ada istilah ilmiah, Bu. Istilahnya Ibu yang bullyingnya tapi bukan yang terjadinya. Ini lihatnya dari kata bullyingnya ya. Ketiga adalah istilah ilmiah. Ada istilahnya. Oke. Bullyingnya, Bu. Kata bullying. Oke, yang keempat ini baru yang terjadi dan merupakan. Ini kira-kira ini apa namanya, ciri dari apa ini kira-kira? Ada kata terjadi, merupakan, apa yo? Kata kerja, Bu. Kata kerja apa ini jenisnya? Kalau Material. Material. benar. Oke, kata kerja material ditandai dengan kata terjadi dan juga merupakan ya. Kata kerja. Ada di buku paketnya, Bu. Oke, benar. Apa Kanu? Yang terakhir, penggalan yang kelima. Ini kira-kira apa? Informatif, Bu. Sama di sini apa namanya penggalannya sama, tapi ini mohon maaf Bu Ririn kebetulan salah ini apa cetak tebalnya masih ada, tapi di sini yang bisa dilihat ini apa nak? Sifat apa ini? Kalau kata kerja material informasi yang terakhir cyberbullying. benar, informasi tentang cyber Bersifat informatif. Oke, benar ya. Bahasan dalam teks eksplanasi apa? 5. Oke, disebutkan dulu tadi Sani, coba. Menggunakan kalimat pasif, Bu. Oke. Kemudian adanya konjungsi kasual. Yang Kausal, benar, kausal. Yang ketiga itu ada istilah ilmiahnya, Bu. oke, yang keempat, Ada kata kerja material. Yang kelima bersifat informatif. oke, yang kelima adalah bersifat informatif. Itu kaidah kebahasaannya ya. Jadi teks eksplanasi punya 5 kaidah kebahasaan. Ada yang ditanyakan dari kebahasaan teks eksplanasi? Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi ketika kalian nanti tugas yang kedua itu adalah dari contoh teks tugas mandiri, yang kedua adalah menganalisis kebahasaannya juga. Jadi nanti kalian ini contoh analisisnya ya. Kalau tadi ada kalimat pasif, dikasih penggalannya apa,
keterangannya apa untuk melengkapi pernyataan kalian. Jadi nanti ada kolom untuk menuliskan keterangan sebagai pelengkap. Paham? Paham, Bu. Oke, kalau paham kita lanjut. Oke, ini sama seperti yang sudah disampaikan Bu Riri tadi, tugas mandiri kalian ada 2. Yang pertama adalah analisis. Analisisnya terdiri dari 2, struktur dan kebahasaan. Yang 2 itu tugasnya adalah tes formatif. Tes formatifnya juga sudah di-share Bu Ririn di Google Class, bentuknya Google Form, kalian nanti tinggal isi, di situ nanti sudah langsung muncul berapa nilai kalian. Itu untuk tugas struktur dan kebahasaan dalam teks eksplanasi. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu ya. Oke, Kalau bisa jam 9 boleh, Bu. nah, yang perlu diingat adalah tugas yang diberikan Bu Ririn tadi bisa diunggah maksimalnya pukul 9 malam ya anak-anak. Karena apa? Bu Ririn menentukan pukul 9 itu adalah jam yang sudah dipikirkan Bu Ririn itu sudah maksimal kalian untuk bisa belajar gitu. Sisanya kalian adalah waktunya untuk istirahat, bukan nongkrong ya. Jadi maksimalnya adalah pukul 9. Bu, ini kan malam minggu, Bu. Oke. Ngopi ya. Biasanya kan, nah kalau Malam minggu, bisa Bu. mau ngopi atau mau ini di atas pukul 9. Yang penting tugasnya diselesaikan dulu, oke? Baik, Baik, Bu. Bu. Terima kasih, Bu Ririn. Oke. Terakhir yang mau disampaikan sama Bu Ririn, simpulan apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Apa? Struktur teks eksplanasi ada 3, Bu. Apa saja? Pernyataan umum, kemudian penjelas, kemudian Ya. tadi penutupnya lupa lagi. Interpretasi. Interpretasi. Ya. Kalau dari kaidah kebahasaannya ada berapa? Ada 5, Bu. Apa saja? Yang pertama kalimat pasif, yang kedua ada konjungsi, kemudian ada istilah ilmiah, ada kata kerja material, dan yang terakhir ada yang bersifat informatif, Bu. Ada 5 semuanya. Berarti kalau strukturnya ada 3, kebahasaannya ada Pinter 5 sana ya. ya. Oke. Oke, berarti kalau disimpulkan Bu Ririn, kalian memang sudah paham untuk struktur dan kebahasaan teks eksplanasi ini. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini cukup. Sudah cukup karena kalian juga sudah paham. Jangan lupa dikerjakan LKPD-nya dan segera diunggah. Untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan minggu depan, melanjutkan KD ini yaitu keterampilan, maka tugas kalian adalah apa tadi di awal KD-nya? Setelah menganalisis struktur dan kebahasaan, Lupa, Bu. minggu depan kalian akan menulis teks eksplanasi. Beri kata kuncinya boleh tentang fenomena sosial, budaya, dan alam di sekitar kalian. Dan kalian sudah boleh menggambarkan atau mereng-reng kira-kira minggu depan pelajarannya Bu Ririn saya mau tulis apa ya tentang teks eksplanasi. Boleh dipikirkan mulai dari sekarang. Oke? Mareng-reng, mareng-reng. Cukup? Jelas, Bu. Oke, kalau cukup, terima kasih. Bu Ririn akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, terima kasih, Bu, pelajaran hari ini. Ya, sama-sama.